Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmatnya, yaitu nikmat iman, nikmat ihsan, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan, yang dimana kita masih bertemu di bulan yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan ampunan, yaitu bulan Ramadan. Salawat serta salam tidak lupa kita junjungkan kepada Nabiyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah kepada sekarang zaman al-Islamiyah yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan teknologinya. Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian, Islam itu dibangun atas 5 pondasi yang dijelaskan dalam hadis sahih yang berbunyi, Buniyal Islamu ala khamsin, syahadatin la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa aqimu salah wa itaiz zakah wa hajjal bait wa saumu ramadan. Pilar yang paling utama dan yang menjadi pondasi adalah syahadat. Karena apa? Syahadat adalah menunjukkan bahwa seseorang itu adalah Islam. Dan syahadat itu berbunyi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Makna dari syahadat itu apa? Maknanya adalah diyakinkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan dikerjakan dengan amal ma'ruf nahi munkar, amal-amal yang baik, dan menjauhi apa yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pilar yang kedua, pondasi yang kedua adalah salat, yang sudah dijelaskan dalam surat Al-Ankabut ayat 45 yang bunyinya inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, yang dimana ibadah salat itu adalah ibadah yang wajib dan keutamaannya lebih baik daripada ibadah-ibadah yang lainnya. Dan ibadah salat ini adalah sarana untuk membangun keimanan kita untuk menjadi lebih tinggi, karena di dalam sholat kita itu berkomunikasi dengan Allah, kita bermunajat kepada Allah. Dan ibadah sholat adalah ibadah yang menjauhkan diri dari kita dari perbuatan yang munkar atau perbuatan-perbuatan yang keji. Maka dari itu jagalah sholat, Bapak dan Ibu serta anak-anakku sekalian, karena jika sholatnya sudah dijaga, maka Allah akan menjaga kalian kehidupan di dunia maupun di akhiratnya. Pilar yang ketiga yaitu zakat. Zakat adalah artinya mengeluarkan, membersihkan, menambah. Berarti zakat itu adalah harta yang dikeluarkan untuk membersihkan dan menambah harta itu sendiri. Ya, artinya zakat ketika dikeluarkan bukan arti harta itu habis, tapi menambah dan membersihkan. Membersihkan dari sifat apa? Dari sifat bakhil, dari sifat kikir, dari sifat yang namanya kerakusan, tamak. Dan zakat tersebut terbagi menjadi 2 kategori jenis, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat mal adalah zakat yang dikeluarkan dalam setahun sekali berdasarkan harta yang sudah mencapai nisabnya dan haulnya. Apa itu nisab? Nisab adalah kadar ketentuan yang harus dikeluarkan ketika harta tersebut sudah mencapai batas zakat, ketentuan zakat. Dan haul adalah kurun waktu. Jadi
dalam setahun sekali seorang yang sudah mencapai nisabnya harus mengeluarkan zakat tersebut. Dan dijelaskan berapa nisab yang harus dikeluarkan, batas yang harus dikeluarkan ketika harus mengeluarkan zakat, yaitu 85 gram emas. 85 gram emas berarti kita rupiahkan sama saja dengan 85 juta sekian. Yang artinya ketika dalam 1 tahun harta kita sudah mencapai 85 juta lebih, itu kita harus mengeluarkan zakat 2,5%-nya. Dan zakat fitrah adalah zakat yang dimana kita keluarkan dan kita mengeluarkannya biasanya berupa makanan pokok atau makanan-makanan yang sesuai dengan di daerahnya masing-masing. Ada beras, ada jagung, ada gandum, dan yang lain-lain. Dan di sini ulama berpendapat bahwasanya zakat fitrah yang harus dikeluarkan dalam setahun sekali, yaitu di bulan Ramadan, itu antara 2,7 kilo sampai 3,2 kilo beras. Nah, bagaimana tapi kalau misalnya kita mau zakat membayarkan dengan uang? Dan para ulama juga bersepakat, ketika membayar zakat dengan uang, kita harus mengambil yang paling gede kadarnya, yaitu 3,2 kg. Selanjutnya yaitu adalah puasa, yang sudah dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang dimana sudah dijelaskan bahwasanya puasa ini sudah ada pada zaman nabi-nabi terdahulu, dan pada zaman Nabi Muhammad dipertegas bahwasanya puasa itu adalah wajib hukumnya. Nah, Bapak dan Ibu, hindarkanlah ketika kita sedang puasa perbuatan-perbuatan yang bisa merusak pahala, bisa membatalkan puasa kita juga. Jadi hindari ketika berpuasa yang itu namanya ghibah, berdusta, berbohong, bersumpah palsu. Jadi perbanyaklah ketika di bulan puasa bersolawat, berbuat baik, sedekah, dan membaca Al-Quran. Dan selanjutnya adalah pilar yang kelima, pergi haji bila mampu. Pergi haji adalah kegiatan yang dilakukan selama setahun sekali. Jika sudah mencapai, hartanya sudah memenuhi untuk mengikuti kegiatan haji tersebut. Bagaimana kalau misalnya harta kita belum bisa memenuhi sehingga kita masih belum haji? Harap bersabar. Semoga Allah memberikan rezekinya kepada kita. Dan rukun haji itu banyak sekali. Kalian nanti bisa baca juga di kitab-kitab fikih, itu banyak. Dan dalam suatu riwayat juga dijelaskan bahwasanya seseorang yang sudah mampu, duitnya sudah mencukupi untuk melakukan atau melaksanakan ibadah haji, maka segerakanlah hajinya. Dan barang siapa yang sudah mampu atau hartanya sudah bisa untuk naik haji, tapi dia tidak mau naik haji, maka sesungguhnya ketika dia mati akan dalam keadaan kafir. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebih mohon maaf. Semoga bermanfaat, dan mari kita tutup dengan doa tafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.